Selamat sore Bu Opi. Selamat sore Bu Ayu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Begini Bu Opi, kemarin kan Bu Opi menghubungi saya karena Bu Opi akan berbicara atau berbincang-bincang sedikit tentang apa gitu. Iya. Ada masalah Bu Opi? Iya Bu Ayu. Tadi kemarin saya ada konfirmasi Bu Ayu, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol? Oh gitu? iya. Jadi karena kita sudah dapat kesempatan pada hari ini Iya. untuk bertemu, begini Bu Opi, apa tujuan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi gini ya Bu Ayu ya, saya ngajak Bu Ayu berbincang, ngobrol di sini. Saya ingin sih mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Tuh. Jadi Bu Opi ada masalah, Iya, dan sedikit. ingin menemukan suatu solusi. Iya. Kira-kira dari tujuan ini, apakah Bu Opi ingin mencapai apa pada hari ini? Saya ingin masalah yang sedang saya hadapi itu dapat solusi dengan berbincang-bincang dengan Bu Ayu. Nah, apa sebenarnya permasalahan Bu Opi? Gini Bu Ayu, masalah di rumah ya. Iya. Saya begini Bu Ayu, sekarang kan saya ikut ini program guru penggerak. Iya. Iya, saya keteteran membagi waktu. Kebetulan ketika saya mengajar, saya nggak bisa nyambi Bu Ayu. Iya. Saya sekarang kan ngajar kelas 5. Iya. Jadi anak saya yang tahun ini kan kita kadang dapat anak yang super, Iya, kadang yang iya, yang bisa diajak kompromi. Jadi sehingga anak itu tidak bisa saya tinggal sedikit pun. Jadi ketika saya ada tugas CGP nih, sebenarnya tugasnya nggak banyak Bu Ayu. Iya. Cuman saya bisanya ngerjakannya di sekolah. Iya, gitu. iya. Cuman sekarang saya nggak bisa nyambi, ditambah lagi saya kadang di rumah itu jam pulang ada tuntutan dari pasangan betul. saya segera pulang dengan alasan anak-anak saya. Iya. Dengan bermacam tingkah lah ya Bu Ayu, Iya. maklum emak-emak anak dua gitu. Iya. Jadi sampai di rumah nih Bu Ayu, saya nggak bisa lagi ngerjain itu dengan segudang aktivitas di rumah. Tahu lah anak kecil kalau udah buka laptop diganggu, kalau udah buka HP dia yang megang HP. Akhirnya pada hari-hari siang, sore, bahkan malam sebelum mereka tidur, saya tidak bisa mengerjakan itu. Iya. Jadi saya nggak ada waktu untuk mengerjakan itu. Ada rencana nih malam mengerjakan. Cuman akhirnya saya tertidur karena sudah aktivitas sudah lelah paginya, saya tertidur. Akhirnya besok nggak jadi gitu. Iya. Akhirnya Berarti keteter. Bu Opi sekarang sedang mengikuti program guru penggerak, Iya. dan kemudian Bu Opi juga mengajar, Iya, dapat jam anak-anak penuh. super, dan Bu Opi keteteran dalam mengerjakan tugas-tugas dari CGP ini. Nah, begitu kan Bu Opi? Iya. Terus apa baru yang Bu Opi lakukan? Yang baru saya lakukan itu Bu Ayu, ketika saya jam olahraga saya buat, tapi akhirnya nggak maksimal Bu Ayu, karena waktu jam itu cuma 2 jam. Iya. Dan rasanya belum cukup untuk mengerjakan, akhirnya tidak selesai. Saya bawa pulang tidak selesai lagi. Besoknya akhirnya pas deadline saya kocar-kacir gitu Bu Ayu. Nah, berarti tadi Bu Opi memanfaatkan waktu jam ada jam pembelajaran atau jam bidang studi. Nah, apa kira-kira lagi yang akan Bu Opi lakukan di sini? Mungkin ini Bu Ayu, saya ada niat ya bunyikan alarm jam 1 atau jam 2. Cuman karena saya nyimpan HP Bu Ayu, saya nyimpan nih agar jangan diambil anak saya lagi. Saya nyimpan HP-nya, belum sempat ke set alarmnya, saya ketiduran. Akhirnya pagi gitu Bu Ayu. Jadi alarm tadi gak efektif. Jadi itu baru yang sudah saya lakukan. Akhirnya saya ketiduran gitu. Jadi Bu Opi melakukan di saat pagi sudah membuat alarm untuk mendisiplinkan waktunya. Nah, apakah waktu itu efektif untuk mengerjakan tugas CGP-nya? Saya rasa enggak Bu Ayu, kadang pernah saya lakukan, saya jadi mengantuk besoknya mengajar. Saya jadi capek itu Bu Ayu. Karena tersita waktu tadi ya, susah. Nah, apa kira-kira lagi yang akan Ibu Opi lakukan? Mungkin gini ya Bu Ayu ya, di jam pulang saya jangan langsung pulang. Saya fokuskan dulu sejam, 2 jam atau 3 jam di sekolah, saya nggak pulang. Cuman ini mungkin lagi ya Bu Ayu ya,
saya diskusi dulu sama suami di rumah. Saya mau mengerjakan tugas hari ini, tapi mungkin tidak tiap hari ya Bu ya, untuk mengingat kerjaan saya di rumah gitu. Berarti Bu Opi karena di sekolah tadi udah diambil di jam bidang studi masih juga nggak efektif, kemudian dihidupkan alarm juga nggak efektif. Kemudian lagi Bu Opi menemukan solusinya menambah waktu di sekolah di saat jam pulang, berarti jam 1 pulang, berarti Bu Opi nambahnya. Kemudian Bu Opi akan diskusi dengan suami Bu Opi. Karena kalau pernah saya cobakan, saya langsung tanpa memberi kabar, ada lagi masalah bertengkar sih, enggak cuman karena kambuk seketik Bu Ayu. Kalau begitu, apa kira-kira bisa enggak solusi itu yang Bu Opi gunakan yang efektif, maksudnya kerjaan di sekolah lancar, CGP lancar, di rumah aman. Apakah itu kira-kira bagus enggak solusinya agar semuanya lancar? Mungkin saya tidak tiap hari ya Bu ya, mungkin saya atur ketika mungkin 1 hari 1 kali 2 hari atau 1 kali 3 hari saya maksimalkan lah di sekolah gitu. Mungkin lebih efektif itu. Apa itu rasanya sudah menemukan bagaimana perasaan Bu Opi sekarang? Apakah itu solusi yang rasanya Bu Opi temukan? Iya, kalau kayaknya iya Bu, karena saya bisa lebih lama di sekolah tanpa ada gangguan, saya bisa fokus dan waktunya lebih saya banyak kan gitu. Berarti jangan sehari sampai jam 5, dulu pernah saya lakukan dari pagi sampai jam 5, saya yang keletihan, mungkin saya buat jeda 2 hari gitu. Berarti Bu Opi akan membuat jadwal-jadwal tertentu ya agar kegiatan ini semuanya berjalan dengan efektif. Berarti ada enggak lagi yang akan Bu Opi lakukan? Untuk sementara mungkin cukup itu dulu ya Bu Ayu ya. Yang paling pentingnya kayaknya mungkin saya kasih pengertian sama suami saya gitu. Iya. Berarti pada perbincangan pada hari ini Bu Opi sudah tahu langkah-langkah yang akan Bu Opi lakukan. Sudah terbayang Bu Ayu. Iya. Nah, apalagi kapan Bu Opi lakukan itu? Kapan Bu Opi mulai melaksanakan? Mungkin saya bisa lakukan besok Bu, karena ini ada tugas demonstrasi kontekstual. Ini kan perlu saya klopkan dulu di sekolah gitu sebelum saya bawa pulang. Kalau berarti Bu Opi akan melaksanakan segera mungkin ya. Segera. Nah, dengan itu begini Bu Opi, karena mungkin waktu kita sudah azan juga ya, kita juga mau sholat, kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Saya akan menunggu bagaimana hasilnya dari yang akan Ibu terapkan. Trik-trik yang Ibu terapkan nantinya. Mudah-mudahan semoga berhasil ya Bu semoga kegiatan semuanya lancar dan Bu Opi lancar. Saya akan mendengarkan kabarnya nanti Bu Opi. Kita akan diskusi berikutnya. Baik, terima kasih sekali Bu Ayu. Saya dapat solusi dari masalah saya. Semoga ini lancar ya Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Opi. Pada hari ini kita berbincang-bincang. Lain kali kita bertemu kembali. Saya senang sekali loh Bu Ayu. Salam juga untuk suaminya. Ngomong-ngomong sama Bu Ayu. Mudah-mudahan dia mengerti. Amin. Salam. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Bu Ayu bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat. Begini Bu Yeni, tadi saya mendengarkan Bu Yeni akan melaksanakan coaching. Coaching dengan? Saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Ilham Effendi Bu Ayu. Oh iya, dengan Pak Ilham Effendi. Jadi nanti di dalam coaching pasti ada yang akan dibicarakan. Nah, dalam pembicaraan itu kompetensi apa yang akan Bu Yeni kembangkan? Nanti rencananya saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Ilham. Jadi saya ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti Bu Ayu. Yang pertama adalah presence itu saya akan berusaha untuk hadir semaksimal mungkin di dalam percakapan tersebut. Yang kedua, saya akan berusaha menjadi pendengar aktif dari apapun nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham. Dan yang ketiga, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mungkin saya bisa menggali apa yang sedang dipikirkan atau apa masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak Ilham. Iya, berarti harus kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar kita bisa menemukan
dan membantu Pak Ilham untuk menemukan solusi dari masalah. Apa yang lebih spesifik yang akan Ibu capai dalam ini kegiatan coaching nanti? Sebenarnya ketiga kompetensi tadi sangat penting ya Ibu ya. Iya. Karena dari ketiga kompetensi tadi kita bisa melakukan coaching dengan baik. Tapi mungkin yang lebih utama adalah saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Tujuannya adalah agar saya bisa menggali masalah yang ada dalam diri Pak Ilham, dan saya akan mencoba mengarahkan Pak Ilham dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk agar beliau bisa dapat menemukan solusi dari masalahnya tersebut sendiri. Gitu. Iya. Jadi Bu Yeni nanti akan lebih banyak nanti lebih mengutamakan pertanyaan yang berbobot agar bisa tahu Pak Ilham itu nanti bisa menemukan solusinya. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan ini apa nantinya? Indikator ketercapaian adalah dalam kegiatan coaching ini kita bisa berkomunikasi dengan baik, Pak Ilham bisa menyampaikan masalahnya, dan Pak Ilham dapat menemukan solusi dari masalah tersebut yang saya pancing melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ilham. Oh iya, berarti mungkin Bu Yeni sudah bisa mungkin ya untuk melaksanakan coaching dengan Pak Ilham. Selamat melaksanakan aktivitasnya Bu Yeni. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama doanya Bu Ayu. Iya. Selamat siang Bu Yeni. Tadi kan kita sudah berjanji, sudah menschedulkan untuk melakukan Pak Ilham, ada yang mau Bapak Ilham sampaikan kepada saya. Iya. Jadi kita sudah berjanji siang ini kita akan melakukan sedikit diskusi atau perbincangan. Kira-kira percakapan kita ini apa tujuan Pak Ilham ingin bercerita kepada saya? Tujuan saya bercerita dengan Bu Yeni ini saya coba untuk cari solusi lah terhadap apa yang saya alami, kemudian nanti apa tindak lanjut, karena ini berhubungan dengan pembelajaran saya di kelas, sehingga saya ingin nanti di kelas permasalahan ini dapat saya atasi, dan nanti di dalam pembelajaran siswa-siswa saya juga apa yang saya ingin capai juga bisa ditargetkan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi silakan Pak, kira-kira apa masalah yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Masalahnya tentang kemarin kita kan sebenarnya sudah belajar tentang keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di kelas. Jadi kita sudah membuat sebuah kesepakatan bersama. Jadi kemudian ada konsekuensi yang kita hadirkan di sana. Nah, tetapi lambat laun ternyata berjalannya itu hanya seminggu 2 minggu. Oh ya. Nah, jadi saya menilai bahwa sudah yang kita rencanakan, kita laksanakan itu tidak berjalan dengan optimal. Jadi kembali lagi ke kondisi seperti sebelumnya. Jadi saya merasa bahwa kegiatan ini masih belum tercapai programnya. Jadi di sana agak ada kekecewaan juga di situ. Kira-kira apa yang harus saya lakukan seperti itu? Dari masalah yang Pak Ilham hadapi, mungkin itu sudah berjalan lama itu Pak ya, seminggu 2 minggu atau sebulan sebelumnya. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi ini? Yang sudah saya lakukan, saya kembali mencoba mengingatkan kepada siswa apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati kemarin. Jadi kembali diingatkan, kembali dilihatkan, karena kita sudah punya catatan bersama. Saya kembalikan, jadi kepada mereka ternyata memang keyakinan ini munculnya memang di saat kita bisa bersama-sama, tapi setelah itu mereka keluar dari kegiatan pembelajaran ataupun nanti setelah pembelajaran mereka lupa lagi seperti itu. Oh iya. Cara Bapak mengingatkan mereka itu seperti apa kira-kira Pak? Yang sudah Bapak lakukan? Kan Bapak menyampaikan tadi saya berusaha mengingatkan, selalu mengingatkan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Cara Bapak mengingatkan itu seperti apa?
kita sebelum mulai di dalam PBM kita kan ada persepsi itu kita mulai, jadi kita kasih penguatan dulu, kemudian kita tampilkan lagi karena kan kita dicat dalam bentuk catatan, dalam bentuk ini kita tampilkan lagi ke siswa tentang ini dan konsekuensi apa yang mereka dapatkan nanti jika melanggar terhadap keyakinan kelasnya seperti itu. Jadi Bapak mengingatkan pada setiap kali pertemuan? Ya, saya coba untuk ingatkan lagi. Kalau boleh saya tahu, mereka itu tidak melakukan keyakinan kelas itu pada saat gimana? Karena saya dengan anak-anak cukup panjang ya, karena di pembelajaran saya sama anak-anak itu kurang lebih 10 JP sehari itu saya full karena saya ngajar produktif, sehingga keyakinan kelas itu hanya tercapainya di awal hari saja. Tapi setelah itu mereka sudah kembali dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lupa, seperti harus mungkin sampah harus dibuang pada tempatnya, kemudian tepat waktu untuk masuk setelah istirahat ataupun setelah isoma, kemudian ada tugas-tugas yang disepakati kemarin harus dilaksanakan tepat waktu. Ternyata keyakinan kelas ini jadi seperti itu, jadi terlewati ataupun tertinggal sama mereka. Kalau menurut Bapak, selain dengan mengingatkan, mungkin selama ini sesuai dengan cerita Bapak mengingatkan mungkin cuma dengan cara menyampaikan kembali dalam proses persepsi, Bapak menyampaikan kembali, oh ini keyakinan kelas kita loh gitu ya. Sedangkan Bapak mengajar itu dari pagi sampai sore selama 10 JP. Kira-kira Pak, menurut Bapak selain dengan menyampaikan, apa yang bisa membuat mereka itu selalu ingat dengan keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati itu? Selain dengan Bapak hanya mengingatkan dengan menyampaikan, apa ya kira-kira kalau apalagi untuk siswa ya Pak ya? Kalau selain mengingatkan, saya rasa yang bisa kita lakukan mungkin membuat poster ya Bu ya. Membuat poster. Jadi mungkin poster ini akan saya tempel di tempat-tempat yang strategis dan akhirnya jadi mereka bisa lihat, bicara bahasa bersama mungkin. Saya rasa itu yang paling efektif mungkin. Iya. Mungkin menurut Bapak kita bikin kayak kayak poster-poster atau slogan-slogan gitu ya, ditempel di kelas mungkin itu Pak ya. Jadi pada saat dia belajar itu nengok ke sini, oh ingat lagi. Jadi Bapak nggak repot-repot lagi menyampaikan gitu ya Pak ya. Itu sudah pernah Bapak lakukan? Belum. Oh belum. Jadi setelah ini mungkin menurut Bapak, apabila Bapak melakukan itu akan efektif nggak Pak hasilnya? Kalau menurut saya untuk sementara karena belum dicoba ya Bu ya. Mungkin efektif karena setiap anak bekerja mereka nanti akan lihat, otomatis mereka bisa membaca lagi seperti itu. Saya rasa efektif kalau di dalam penerapannya, tapi nanti akan saya coba evaluasi dulu apakah setelah kita kasih poster mereka bisa betul-betul melaksanakan keyakinan kelas itu secara kesadaran diri mereka. Kita lihat lagi. Jadi dari hasil pembicaraan kita ini menurut Bapak udah mendapatkan solusi tidak? Kalau sekarang sudah rasanya. Sudah ya. Saya coba dulu buat poster nanti di kelas tentang keyakinan ini saya tempel. Mudah-mudahan anak-anak tadi saat pembelajaran karena cukup panjang, jadi mereka bisa baca apa-apa saja poin-poinnya. Nanti sambil mereka ini saya juga akan tetap mengingatkan. Jadi karena ini belum dilaksanakan, nanti kedepannya kita bertemu lagi, kita lakukan baiklah Bu Yeni, tadi Bu Yeni sudah melakukan coaching dengan Pak Ilham. Bagaimana menurut Bu Yeni Pak Ilham tadi dalam kegiatan coaching tadi? Ya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah selesai melaksanakan coaching bersama Bapak Ilham, dan dari hasil coaching tersebut kita sudah mulai menemukan solusi dari masalah yang sedang Pak Ilham hadapi. Jadi tadi Pak Ilham sangat sangat leluasa untuk berbicara dengan saya, sangat terbuka untuk menyampaikan apa yang sedang beliau hadapi, dan saya berusaha untuk memancing, untuk menggali apa saja potensi yang dimiliki Pak Ilham untuk menyelesaikan masalah beliau sendiri. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan dari masalah Pak Ilham tadi? Apa permasalahannya? Pak Ilham mungkin tujuan utamanya adalah agar pembelajaran dia di kelas berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah beliau buat. Tapi mungkin ada di
perjalanan pembelajaran tersebut ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang Pak Ilham rencanakan, sehingga beliau menemukan masalah di situ. Tapi pada saat kami melaksanakan coaching, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah sudah membuat Pak Ilham menemukan sendiri solusi dari masalah beliau tersebut. Iya, berdasarkan yang saya amati tadi, nampaknya Bu Yeni sudah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggiring Pak Ilham itu mencari solusi sendiri ya. Baiklah Bu Yeni, mungkin mudah-mudahan nanti Pak Ilham bisa melaksanakan apa yang direncanakan dari solusi yang sudah ditemukannya di dalam kelasnya. Nah, semoga kita juga bisa melaksanakan atau berbagi dengan teman-teman kita nanti. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Ilham. Sehat Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi kita sebelum ketemu sekarang, tadi Bu Ayu ingin kita ada pertemuan, ada yang ingin disampaikan, ingin berbincang-bincang. Alhamdulillah kita ada waktu sekarang. Jadi kira-kira nih Bu Ayu, dari nanti perbincangan kita, tujuannya apa yang ingin Bu Ayu capai nanti? Tujuan pada hari ini saya bertemu dengan Bapak, saya menemukan solusi dari permasalahan saya Pak, begitu Pak. Oke, jadi kita coba nanti, saya sendiri akan coba dengarkan nanti Bu Ayu, nanti kita coba sama-sama apa solusi yang bisa kita temukan dari permasalahan Ibu. Kira-kira apa yang Ibu alami sekarang? Mengenai tugas saya Pak, tugas tambahan saya sebagai GPK. GPK apa itu Bu Ayu? Guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus ya. Guru pembimbing khusus di sekolah saya. Jadi sampai sekarang saya belum bisa melaksanakannya Pak. Begitu Pak. Kenapa itu Bu Ayu? Karena saya sebagai guru kelas merangkap sebagai GPK. Nah itu yang jadi polemik rasanya Pak. Saya belum bisa melaksanakan tugas itu secara yang sesungguhnya. Jadi Bu Ayu sekarang ada punya 2 tugas ya, 2 fungsi ya. Jadi, iya Pak. Jadi guru kelas juga, guru GPK juga. Iya Pak. Jadi memang di kelas kita ada siswa yang ber-ABK ya? Iya. Ada, dan di kelas lain juga ada Pak. Ini yang permasalahannya kalau di kelas saya sendiri, itu bisa saya sendiri menanganinya. Tapi ini karena kita di sekolah ini kan sekolah SD, jadi kita memiliki kelas masing-masing. Sementara saya merangkap tugas gitu. Jadi untuk ke kelas lain itu Pak yang masih sampai sekarang belum terlaksana. Jadi sebelum ini artinya kan ini sudah dilaksanakan ini. Yang sudah dilakukan seperti apa sebelumnya Bu Ayu? Yang saya lakukan baru Pak hanya mengidentifikasi anak-anak itu dengan berkolaborasi dengan guru-guru kelas masing-masing Pak. Dan itu tercapai? Alhamdulillah tercapai kalau yang itu Pak. Jadi yang dirasakan kendalanya kalau seandainya kita lakukan teknik tadi seperti kolaborasi apa kira-kira? Yang terkendala baru Pak yang nampaknya saya nanti seharusnya saya mendampingi anak-anak ABK itu di saat gurunya mengajar, sementara saya ada di kelas saya gitu Pak. Jadi kalau kita Ibu Ayu mungkin coba laksanakan sekali 2, bagaimana kira-kira hasilnya? Iya bisa saya laksanakan, tetapi waktunya Pak yang terasa baru sulit. Bagaimana saya kalau saya mengajar nanti kelas saya tinggal. Kalau saya mendampingi anak BK berarti anak saya di kelas tinggal gitu Pak. Jadi yang pernah Ibu Ayu lakukan belum ada lagi atau sudah? Yang hanya cuman konsultasi dengan rekan-rekan di sekolah, dengan guru-guru kelas yang lain, tetapi untuk proses saya di dalam kelas itu belum pernah Pak. Kira-kira ada ini nggak mungkin secara trik ataupun strategi dari Bu Ayu mungkin? Apa ya Pak ya trik saya Pak ya, yang saya
pikir mungkin apa dulu Pak, saya akan mencoba masuk kelas lain dengan pas di jam apa, misalnya kan ada saya jam olahraga atau jam agama, jam bidang studi, mungkin di waktu jam kosong itu saya mungkin bisa masuk ke kelas lain begitu Pak, yang memiliki anak ABK-nya. Jadi mungkin kita bisa siasati dengan masuk ke jam tambahan yang lain ya. Iya. Itu kira-kira efektif nggak kira-kira Bu Ayu? Karena kelas kita ada 16 rombel, mungkin juga tidak efektif Pak, karena juga. Kita kan ada dua bidang studi. Itu yang baru terpikir baru Pak untuk sekarang, belum, kalau efektif mungkin belum, tetapi mungkin kalau gantian Pak, misalnya diganti-ganti waktunya itu, misal kelas minggu ini kelas ini, minggu besok kelas yang lain lagi. Tetapi memang tidak harus setiap minggu jadinya, giliran jadinya Pak. Ya. Begitu mungkin Pak, yang rasanya itu mungkin yang satu yang kebayang ya. Baru. Jadi kemungkinan pertama Bu Ayu masuk ke jam-jam tambahan agar nanti bisa seluruh kelas mendapatkan kesempatan, nanti ada pergantian per ini ya, per minggu anak yang masuk ya. Oke. Kira-kira yang lain mungkin yang pernah Bu Ayu lakukan yang bisa kira-kira seperti apa lagi triknya? Apa lagi? Mungkin gini Pak, saya juga akan konsultasi juga dengan Ibu Kepala Sekolah agar bisa ini kebayang baru Pak ya sekarang, mungkin bisa bikin jadwal mungkin Pak. Jadwal ya. Pakai jadwal masuk ke dalam kelas teman-teman. Memang iya tambahan selain lagi karena saya ngajar kelas 1, mungkin sampai jam 11:04, mungkin jam yang sisanya itu sampai jam itu mungkin bisa saya manfaatkan juga Pak. Tapi saya akan berbicara dulu dengan Ibu Kepala Sekolah. Betul. Jadi kalau yang solusi yang ketiga ini kira-kira lebih efektif gak kira-kira ini? Mungkin yang terakhir ini yang lebih efektif ya? Mungkin saya kira ya, karena belum terbayang yang ini Pak. Yang tahu saya kemarin itu kan hanya baru bisa ndak saya masuk kelas gitu. Cuman saya ini mengajar ini sulit baru Pak. Iya, karena betul kata Bu Ayu tadi, di kelas 1 jamnya mungkin agak lebih cepat pulangnya ya. Jadi nanti ada sisa jam yang bisa dikembangkan. Jadi saya lihat pun Bu Ayu untuk pembagian waktu sebenarnya udah bagus ya. Karena untuk bagaimana membagi waktu sebagai guru, kemudian PPK tadi. Dan saya yakin juga Bu Ayu tadi bilang sudah sangat efektif ya. Ya, silakan nanti Bu Ayu konsultasi dengan kepala sekolah. Iya Pak. Kira-kira ini dengan sudah adanya gambaran dari solusi yang Bu Ayu hadapi ini, kapan ini akan dilaksanakan? Mungkin karena ini udah lama permasalahannya ya Pak, ya udah ditahan, mungkin secepatnya saya lakukan. Secepatnya ini, Pak. Secepatnya saya akan menemui Bu Kepala Sekolah, akan memberikan gambaran ini. Betul. Agar beliau mendukung kegiatan ini dan proses ini apa semuanya itu berjalan sesuai keinginan saya dan juga keinginan dari pemerintah juga. Betul. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ayu inginkan sesuai dengan harapan Bu Ayu ya. Iya Pak. Dengan cepat. Tapi saya juga punya permintaan sama Bu Ayu. Iya Pak. Karena nanti jika Bu Ayu sudah selesai melaksanakan, nanti kita ada waktu kita coba evaluasi. Kita lihat tindak lanjutnya apakah dari strategi Bu Ayu tadi itu efektif gak dengan permasalahan Bu Ayu. Nanti kita coba waktu lagi. Iya Pak. Kalau rasanya mungkin cukup Bu Ayu? Mungkin iya Pak ya, karena saya merasa udah lega pada hari ini Pak. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan selama ini. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi masalah dengan saya Pak. Baik, kalau demikian kita izin dulu. Iya Pak. Dan di waktu lain kita ketemu lagi ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Bu Ayu. Salam Pak.